warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa barengan Cici di Merapi Podcast. Yang kali ini Cici kedatangan seorang bapak nih. Namanya siapa Pak? Boleh tahu? Saya Nainggolan, Bu. Bapak Nainggolan. Iya, salam sehat ya Pak ya. Amin. Nah, Bapak Nainggolan ini selaku pimpinan dari Miau Miau Cat Rescue. Boleh tahu nih Pak, Baik. arti dari Miau Miau Cat Rescue Pak? Jadi Miau Miau Cat Rescue itu ada suatu arti yang dalam. Jadi saya jelaskan secara singkat saja. Iya. Miau Miau Cat Rescue itu adalah sebuah shelter yang menjadi wadah untuk penyelamatan kucing. Yang dimana kucing-kucing tersebut yang dibuang di pasar maupun di lingkungan pembuangan sampah dengan kondisi sakit maupun kelaparan. Demikian gitu. Begitu ya. Iya, ini sejak kapan Pak awal mula dari Bapak mempunyai ide untuk menampung kucing-kucing yang dibuang itu Pak? Sejak tahun 2017. 2017. Wah, berarti udah lama ini ya Pak ya. Begini Pak. Kenapa kok terketuk hatinya untuk memelihara kucing yang dibuang-buang itu Pak? Karena berbicara dari hati yang terdalam saya itu, saya berpikir secara akal sehat saja. Kucing itu kan adalah makhluk Allah. Iya. Yang juga sejarah kucing adalah merupakan hewan kesayangan Nabi. Begitu ya Pak. Gitu. Sehingga saya juga berpikir, jika kucing itu dengan kondisi begitu, siapa yang mau memperhatikannya? Siapa yang kasih makannya? Yang peduli siapa gitu ya Pak? Betul, minimal makannya dulu lah. Kan kucing juga punya kebutuhan ya, seperti kayak manusia juga ya. Saat manusia lapar, pastilah membutuhkan yang namanya makan. Demikian juga kucing juga demikian gitu. Jadi saya berpikir kalau saya sendiri lapar butuh makan, kenapa kalau kucing itu lapar tidak kita pedulikan untuk makannya? Betul banget Pak. Aduh, perbuatan yang begitu menyentuh. Iya. Sampai ini ya Pak ya. Mungkin ada cerita tersendiri nih Pak. Mungkin Bapak menemukan kucing yang aku kok jadi berketuk hati untuk memelihara kucing ini atau gimana? Mungkin punya cerita tersendiri. Baik. Saya punya cerita. Dulu pertama kali saya menemukan anak kucing dengan kondisi kurus dan kotor. Kemudian saya bawa pulang ke rumah, lalu saya berikan makan. Dan saya mandikan dengan air hangat. Kemudian kucing tersebut tidur di kursi tamu di rumah saya. Itu keadaan sakit apa enggak Pak? Waktu menemukan kucing itu? Itu kondisi kurus, kelaparan, dan kotor. Berarti sampai di rumah jadi bersih ya Pak ya? Soalnya sudah diopeni kasarannya. Iya. Kemudian saya berikan nama kucing itu Miau Miau. Miau Miau. Mungkin ada artinya Pak, Miau Miau? Ya, sebenarnya kucing itu kalau berbicara itu dia meong meong. Meong meong. Ya. Namun karena untuk mancanegara atau untuk di luar negeri, mereka tidak mengenal yang namanya meong meong. Meong meong. Mereka kenalnya miau miau. Miau miau. Iya benar. Miau miau. Jadi sebagai identitas saja bahwa kucing itu bersuara miau miau. Jadi saya berikan pertama kali kucing saya itu bernama Miau Miau gitu. Miau Miau, bagus loh. Iya, Miau Miau. Iya. Lalu dia sampai bertumbuh dewasa dan kebetulan rumah saya itu terletak di berdampingan dengan tanah kosong yang memang pemiliknya itu tidak menggunakan tanah itu sehingga tumbuhan liar dan di sana itu didiami banyak sekali tikus-tikus maupun ular. Oh begitu ya. Sehingga tikus-tikus ular itu dia
main ke rumah. Ya, saya kebetulan mengkhawatirkan kalau itu ular tikus itu sangat selain membahayakan juga kurang baik untuk kesehatan manusia. Iya. Gitu. Kalau misalnya dia contoh ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau pipisnya tikus itu kan ada mengandung penyakit itu. Betul. Apalagi kalau dia itu masuk ke lemari pakaian kita sampai merusak pakaian kita, baunya gitu. Juga ya. Itu beda banget. Di samping itu juga kalau kalau tikus itu kan dia ada yang namanya pes ya, penyakit pes. Ini kan sangat berbahaya buat kesehatan. Sehingga saya kebetulan kucing yang saya adopsi tersebut di rumah dia memburu. Jadi setiap kalau ada tikus maupun tikus yang kecil, besar, ada yang besarnya kurang lebih seperti tupai ya, kayak bajing tupai. Tikus ini selokan Pak ya, gede banget iya. Pernah itu lewat talang atau lewat plafon itu turun ke bawah itu. Bahkan yang lucunya karena kita manusia kan kurang memperhatikan itu kondisi rumah kita ya. Itu tikus itu setelah masuk atau belum kita tidak tahu. Pokoknya kita taunya pas kita buka lemari pakaian, kok ada bayi tikus yang warna merah. Iya, warna merah gitu. Cindel itu. Waduh, ini kalau sampai dia besar ini makin banyak. Iya, itu kan. Akhirnya singkat cerita inilah salah satu Miu itu. Kucing yang saya beri nama Miu itu. Wah, dia basmi habis. Jadi saya nggak kendal berarti ya Pak ya. Bagaimana? Kucingnya kendal itu. Iya Bu. Kan gede tadi tikusnya. Tapi yang lucunya gini, saya melihat sendiri mata kepala saya. Itu dia makan itu. Cuman yang ditinggalin kepalanya tok. Yang besar itu. Kurang lebih itu. Hebat di Miu. Sebesar ini apa namanya ini? Wah, gede banget. Wah, saya sampai jijing lihatnya gitu loh. Dia makan itu habis. Nah, begitu yang untuk mengenai ular. Kebetulan ular yang di dekat tempat saya itu ular kobra ya, tapi kobra Jawa. Kobra Jawa, bukan king cobra. Ini kobra Jawa. Jadi itu kobra itu dia pas musimnya kawin, dia bertelur banyak. Bisa di dekat situ. Jadi itu jadi tempat komunitas habitatnya ular, di mana ular makanannya juga tikus. Jadi di situ tikus banyak, betulan ular juga ada di situ. Nah, jadi memamah biak itu tikus, memamah biak itu ular. Pas kebetulan dilala ular itu masuk ke rumah saya, saya tanpa mengetahui itu. Ada yang masuk ke ruang tamu, ada yang masuk ke kamar tidur. Kalau aku takut sekali nih ular. Jadi pas kebetulan kucing saya itu kan pendengaran tajam, sama penciumannya tajam. Biasanya kresek aja langsung nengok. Wah, itu. Nah, jadi singkat cerita si Miau ini kucing yang saya adopsi tersebut, dia ngejar. Sampai ke kolong-kolong dikejar itu. Top. Nah, itu betina Pak? Betina. Betina berani ya. Berani dia. Semangat. Bahkan saya sempat saya masukkan di channel saya itu, di channel Miau Cat Rescue itu. Ada pada saat tanpa sengaja saya pas pegang handphone, saya videoin. Saya videoin pada saat kucing saya itu menangkap anak ular kobra. Hebat nih Miu. Iya. Sekarang usia Miu berapa nih Pak? Sekitar 7-8 tahun. 7-8 Udah tahun. Tua. Sudah punya anak nih? Sudah, bahkan cucu dan cicit kali ya. Beranak pinak. Iya. Yang menjaga rumah Bapak nih. Iya. Iya. Tapi udah sebagian juga udah diadopsi oleh orang-orang gitu. Itu kucing Jawa apa keturunan nih Pak? Miu itu? Kalau untuk Miau itu kucing Jawa. Kucing Jawa, tapi badannya bagus. Bodinya bagus. Bukan keturunan, enggak? Tidak sama sekali. Jadi kucing Jawa. Iya.
Tapi untuk yang kucing mixdom atau kucing campuran ras ya, ada. Bahkan kucing ras Persia juga ada. Kenapa? Karena ada yang kucing Persia yang udah penyakit kulit atau skabies, itu dibuang oleh orang. Dibuang. Kasihan. Saya menemukan sampai kurus banget itu. Wah, terus, gimana? Bapak pelihara jadi bagus, mesti kan? Iya, bulunya, itunya. Jadi saya adopsi dia, saya rawat, saya pelihara. Alhamdulillah, sekarang dia udah kembali seperti semula. Bahkan ada yang mau minta. Nah, ini awal mula Bapak itu suka kucing apa enggak nih? Begitu mau memelihara kucing. Jadi gini, sebenarnya saya tuh awal mulanya itu sebelum saya rescue, sebelum saya menyelamatkan kucing itu, saya sebenarnya dulu saya pemelihara anjing. Oh begitu. Dulu, saya pernah punya ada herder, saya pernah punya anjing packing yang bulunya lebat kecil itu. Bahkan juga ada juga anjing lokal ya, gitu. Itu dulu saya. Jadi untuk namanya kucing ini baru di tahun 2017 kemarin itu sih. Ya itu, ya pas menyelamatkan Miu Miu itu. Itu pun juga tanpa sengaja. Tapi sekarang anjing nggak punya? Nggak. Ganti kucing? Iya. Oh, gitu. Iya. Bahkan ada nih tetangga saya, dia punya anjing, dia nggak pernah ngasih makan. Jadi sering mampir ke shelter saya, numpang makan makanan dry food cat. Jadi makanan kucing itu dia istilahnya numpang. Tapi saya nggak usir, biarkan aja kalau dia mau makan gitu. Jadi gendut dong. Ya itu kucing ada berapa nih Pak kucingnya? Kurang lebih 65 ekor 65. di shelter. Itu dikandangin apa diumbar Pak? Ada yang sebagian dikandangin, ada yang sebagian yang dilepas. Begitu. Lah itu kan ada shelter, Bapak tadi nyebutin. Itu kayak rumah kucing atau cuman sebutannya aja shelternya itu? Iya, jadi shelternya ini bisa dikatakan semi ya. Jadi semi untuk penampungan kucing dan juga untuk si pemilik tinggal juga di situ. Ya, di situ ada kayak kliniknya kucing? Untuk kliniknya tidak. Jadi untuk penanganan kucing yang sakit atau kucing yang bermasalah itu saya menangani sendiri dan saya sudah punya ada sedikit banyaknya stok obat-obatan kucing. Gitu. Lah, Bapak tahu obat-obatnya itu bertanya sama teman atau di pet shopnya Bapak tanya atau mungkin punya teman dokter hewan atau gimana? Iya betul. Jadi pertama kali saya tuh bisa mengetahui ini untuk obat penyakit kucing ini, obat untuk penyakit kucing itu diawali saya berobat sama dokter hewan. Kebetulan dokter hewan itu adalah pecinta kucing. Begitu. Ya. Dan karena dokter hewan itu mengetahui saya adalah rescue kucing, jadi dia memberikan suatu kemudahan bagi saya. Saya diberikan nomor WA-nya. Jadi bila mana kalau misalnya saya tidak sempat datang ke klinik dia, bisa melalui WA ke dokter itu. Dan bertanya begitu ya? Bertanya obat-obat apa yang untuk penyakit kucing itu secara gratis gitu. Iya. Dan dia siap melayani untuk konsultasi seputar kucing. 24 jam ya Pak ya? Oh tidak. Dia kan perlu istirahat. Oh iya. Ya. Kucing yang banyak itu kan makan juga banyak nih Pak. Betul. Apa nanti nggak boros nih? Bapak beli di pet shop harus karungan lah atau minum juga banyak, menyediakan susu atau apa? Iya baik. Jadi saya itu sebenarnya untuk pembiayaan perawatan maupun pemeliharaan saya itu ada sekitar 10 donatur 10 donatur yang
lokasinya berbeda. Ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, bahkan ada yang di Malaysia. Nah, kebetulan seiring yang berjalan waktu, kita Indonesia sempat mengalami yang namanya masa darurat COVID-19 atau pandemi. 2 tahun kemarin ini ya, betul, Pak. Sehingga 9 itu dia sempat terhenti dulu. Jadi masih yang aktif sampai sekarang hanya 1. Mungkin besok bisa dihubungin lagi ya Pak ya kalau sudah nggak COVID. Sebenarnya saya orangnya nggak mau menghubungi. Kalau memang dia siap kembali menjadi ibu asuh untuk Meow Meow Cat Rescue, saya siap. Tapi kalau untuk sementara dia tidak, juga saya siap. Gitu. Mungkin dengan adanya Merapi Podcast ada yang berminat nih mau mendonatur ke Bapak. Oh, amin. Ya. Saya membuka kesempatan kepada pecinta kucing atau kebetulan sesama shelter ya. Itu bila mana ingin bekerja sama atau untuk ingin membantu kami, berbagi ya. Kami tidak menutup pintu. Silakan kami membuka pintu lebar-lebar untuk berdonasi membantu kegiatan penyelamatan kucing yang kami lakukan, yaitu shelter Meow Meow Cat Rescue. Dipersilakan. Dan kalau yang mau mampir pun juga ke rumah, kami buka pintu juga lebar-lebar, silakan. Dan kalau ada yang ingin mengadopsi kucing yang kita rescue ini, kami juga persilakan. Gitu. Jadi boleh kami, ya kalau yang minat. Tapi ada syaratnya kali ya Pak ya? Syaratnya simple dan mudah. Pertama, mohon maaf saya terpaksa harus survei dulu ke calon adopter. Begitu. Kenapa? Karena saya ingin melihat dulu finance atau kemampuan ekonominya gimana. Jangan sampai kucing yang sudah diadopsi ternyata sampai di sana ditelantarkan, tidak dikasih makan. Nah, itu dia. Kasihan gitu iya, loh. Betul, Pak. Jadi ya mohon maaf terpaksa saya harus survei, lihat kondisi orang itu, kemampuan orang itu, ya kan? Soalnya kan makanan untuk kucing yang di pet shop ya mahal lah ya, mesti harus mengeluarkan uang lah, setidaknya begitu ya Pak ya. Harus memang benar-benar yang mau mengadopsi benar-benar mau merawat kucing tersebut. Itu kan? Intinya itu. Iya, benar banget. Ya, kalau misal ada kucing yang sakit nih Pak, itu Bapak rawat sendiri, apa harus dibawa ke dokter atau gimana nih Pak? Iya, untuk pertama kita lihat dulu kondisi kesehatan kucing itu sejauh mana keparahannya, tingkat keparahannya dulu. Kalau dia masih tahap ringan, itu ya saya yang tanganin dulu, gitu. Kecuali udah tingkat parah atau kira-kira saya tidak mengetahui dengan keterbatasan pengetahuan kesehatan hewan saya itu, ya terpaksa saya harus limpahkan ke dokter hewan. Iya, gitu. Berarti kan juga harus mengeluarkan uang untuk merawat kucing yang itu betul. Tadi ya. Sebab gini, kucing saya anggap adalah anak saya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau kita punya anak, anak kita sakit, walaupun kondisi kita lagi kondisi terpuruk, kita harus upayakan bagaimana agar anak itu dia tetap bisa tertangani kesehatannya. Demikian juga kucing, gitu loh. Jadi makanya itu untuk bagi saya asumsinya adalah kucing itu udah termasuk bagian dari keluarga saya, itu anak gitu loh. Ada berapa kucing nih Pak di rumah? Iya, kucing saya itu sekitar 65 ekor yang saya rescue. 65 ekor, nggak kerepotan nih untuk memeliharanya? Untuk awalnya memang kerepotan ya? Tapi seiring berjalannya waktu, udah terbiasa tuh, udah nggak repot lagi. Di situ Bapak sendiri yang memelihara, yang ngopeni, atau ada yang ini karyawan membantu, gitu? Iya. Jadi untuk saya ngopeni kucing itu hanya saya, istri dan anak. Tanpa suka kucing juga nih, istri dan anak.
Awal mulanya tidak. Tapi ujian juga nih. Betul. Seiringnya waktu yang tidak suka jadi suka. Iya. Lihat tingkahnya yang lucu-lucu masih, waduh ternyata lucu nih kucing. Iya gitu. Maka itu ada suatu ketika kucing pas sakit ya. Itu pas kebetulan saya kecapean banget kan. Nah istri, saya nggak nyuruh istri. Istri sendiri yang berinisiatif. Dia begadang. Nyepetin, kasih makanan lewat sepet, terkadang juga ngobati pakai sepet. Jadi kalau ya Pak ya? Iya, saya sendiri nggak tahu. Istri ngelakoni gitu. Saya udah posisi tertidur. Cuma saya tahunya karena besokannya pas saya bangun, istri bilang, "Pak, semalam saya tak kasih makan per 2-3 jam, setelah itu vitaminnya, obatnya." Saya baru tahu. Oh, ternyata kamu semalam begadang tuh. Iya, jadi gitu. Yang mau ngopainin mau mau nih. Iya. Kira-kira mungkin ada pengalaman nih Pak, yang selama Bapak memelihara kucing nih yang begitu pengalaman yang begitu menyentuh atau begitu bahagia atau gimana nih Pak? Ada. Jadi gini, sedikit membagi pengalaman ya. Iya. Jadi pada waktu itu kucing, karena kan saya sebagai rescue ya, berarti ini kucing adopter ya, kucing adopsi ya. Iya. Jadi salah satu kucing adopsi saya itu asal kalau saya baru datang ya dengan kendaraan jarak kurang lebih 5-7 meter aja. Sudah nyamperin. belum nyampe pintu. Kok denger ya, kok tahu gitu ya kalau Bapak mau pulang. Padahal kendaraan saya itu ada kebetulan tetangga kami juga yang sama. Kendaraannya sama, merek yang sama, jenis yang sama. Tapi enggak. Dia bisa membedakan. Iya, kok bisa ya? Iya. Baunya kali Pak. Terus yang kedua, dia ngikutin saya sampai ke dalam. Iya. Setelah itu saya duduk, langsung minta pangku. Udah minta pangku, minta gendong. Kayak anaknya nih. Iya. Setelah itu saya bilang, saya sebutkan namanya kan. Salah satu yang namanya si Kalem ya. Yeah. Kalem namanya. Kalem. Saya sebut kepada kucing, Papa. Kalem, Papa lagi capek. Pijitin dong. Bukan. Kamu di bawah dulu ya. Gitu. Nanti sama Papa lagi ya gitu. Dia turun ke bawah. Oh, kok tahu ya? Padahal kalau komunikasi manusia dengan kucing kan bahasanya berbeda. Tapi saya menalar kucing itu dia mempunyai insting dan mempunyai nurani ya. Iya. Jadi dia punya insting juga dan nurani juga ada. Jadi dia tahu ini majikannya yang dia sayangin gitu kan. Dia punya ada suatu tali ikatan gitu. Ya. Oh begitu ya. Kalem ya tadi namanya Pak. Kalem. Sudah menurut. Iya. Usia Kalem berapa Pak? Sekitar 7 tahunan. 7 tahunan. Udah lama juga ya. Kucing Jawa Pak? Jawa. Oh iya. Aduh maaf ya. Enggak apa-apa. Ini. Dan kalau kucing itu divaksin semua Pak? Enggak semua. Karena kalau untuk vaksin itu kan khusus untuk yang sehat ya, kondisi sehat. Bentar Pak. Iya. Iya silakan. Divaksin semua? Enggak semua. Karena ada sebagian kucing yang di shelter kami itu lagi kondisi sakit. Jadi kalau untuk vaksin itu diperuntukkan untuk kucing yang kondisi sehat. Jadi yang kondisi sehat itu yang sudah kami vaksin. Oh begitu. Iya. Kalau yang sakit disendirikan gitu Pak? Sendirikan, dikarantinakan, dikandangkan, agar tidak menularkan kepada kucing yang lainnya. Gitu. Iya. Pak, selain donatur, apakah Bapak juga mungkin ada penghasilan lain dari Meow Meow Cats Rescue itu tadi Pak? Oh iya,
Jadi saya menjalankan sampai sekarang yang namanya saya sell atau berjualan, yaitu kaos kerah yang saya sablon dengan logo dan nama Meow Meow Cat Rescue. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat baik di Shopee ya. Di Shopee saya sudah masukkan. Juga bisa melihat juga di Facebook Meow Meow. Bisa melihat di IG Instagram Meow Meow Rumah Rescue. Itu sudah saya cantumkan produk yang saya tawarkan di situ ya Pak ya. Ya, mungkin ada yang berminat bisa langsung ya Pak ya ke Shopee-nya tadi itu ya. Bisa ke Shopee, bisa Facebook, bisa. Facebooknya apa nih Pak? Facebooknya Meow Meow Bu. Meow Meow. Untuk IG-nya? Meow Meow Rumah Rescue. Nah, terus untuk apa, email ya? Email ada. Bisa hubungi saya lewat email. Email saya adalah meowmeowcatrescue@gmail.com. Iya. Dengan huruf kecil disambung. Oh begitu. YouTube juga ada Pak? Ada. YouTube kami yaitu Meow Meow Cat Rescue. Cat Rescue ya. Mungkin ada yang bertanya atau menghubungi Bapak Nainggolan bisa lewat WA, kemana nih Pak? Baik, bisa hubungi saya melalui WA saya di 087719035533. Begitu ya. Nah, Mitra Merapi, demikian tadi Merapi Podcast bersama Bapak Nainggolan selaku pimpinan dari Meow Meow Cat Rescue. Kita sua lagi di lain kali ya Mitra Merapi. Dimanapun ada manusia, di situ ada kesempatan untuk berbuat baik. Salam jumpa. Bye.